Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu lahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak-bapak, baik ibu bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mengkaji nama-nama Allah Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Pentingnya mengenal nama-nama Allah agar kita bertambah terus cintanya kepada Allah, bertambah rindunya kita untuk bertemu dengan Allah. Karena dalam sebuah riwayat bahwa penduduk surga itu bagi yang levelnya keimanannya biasa-biasa saja menurut Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah setiap hari Jumat di surga. Tetapi bagi yang keimanannya bukan kaleng-kaleng, ya, yang menurut Allah itu mantap imannya, dan semoga kita termasuk ke dalamnya, maka setiap hari pagi dan petang dia akan melihat wajah Allah Ta'ala di surga. Betapa nikmatnya. Iya. Maka untuk supaya kita semakin rindu kepada Allah Ta'ala, maka Allah mewajibkan kita mengenal dirinya melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama Allah yang terindah, yang dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang tidak ada cacat, aib serta kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ladzatan nazar, lazatnya melihat ila wajhika, melihat wajahmu. Nah, Nabi sering berdoa seperti itu. Ya. Dan di antara nama Allah yang akan kita bahas pada malam ini adalah nama Allah At-Tawwab. Di dalam bahasa Arab dikenal namanya, istilahnya itu sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu berfaedah kasroh wa syumul, banyak lagi mencakup, ya, lebih sampai bahasanya ke bahasa Sunda kangiroh, nah itu ya lebih enak tuh. Seperti misalkan kalau kita menemukan bentuk wazan dalam bahasa Arab itu ada wazan, yaitu pola atau bentuk kata fa'al, ya, dalam surat Al-Buruj, fa'alu lima yurid, Allah maha banyak melakukan sesuatu apapun, lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tentunya keinginan Allah itu tidak seperti manusia. Terkadang manusia itu melakukan sesuatu hanya ingin saja tanpa ada tujuan mendalam atau hikmah mendalam. Tetapi seluruh perbuatan Allah Ta'ala itu maha sempurna dari kekurangan dan cacat. Ya, konsep Sunda jauh dari capruk. Ya, kalau kita mungkin berbuat itu kadang capruknya, ya, bentuk Sunda. Tapi tidak dengan Allah Ta'ala. Segala keputusan Allah itu memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam. Kembali lagi ke pola tadi, wazan bahasa Arab itu fa'al. Kalau Ghafir maha pengampun, kalau Ghaffar itu yang maha banyak mengampuni hambanya.
Razik, maha memberi rezeki. Razak, yang maha banyak memberi rezeki. Taib, yaitu yang memberi taubat, menerima taubat hambanya. Tawwab, yang banyak menerima taubat hambanya. Banyak dari sisi apa? Pertama, banyak dari sisi setiap individu, setiap orang itu, setiap hamba itu memiliki dosa yang banyak. Bahkan ada yang sampai setinggi langit, sepenuh bumi dosa seorang hamba. Lalu Allah menerima taubatnya. Nah, Allah menerima taubat hamba dari yang dosanya itu sepenuh langit dan bumi, maka Allah menamai dirinya At-Tawwab, yang maha banyak menerima dosa hamba-hambanya dari satu hamba. Yang kedua, banyak dari sisi waktu. Betapa seringnya Allah, betapa banyaknya waktu, ya. Setiap detiknya Allah itu menerima taubat hambanya. Ya. Muslim, mukmin, ya insya Allah mukmin, ya muslim dan kaum muslimin di Indonesia saja. Misal kalau di Bandung lah, misalkan rata-rata orang Islam. Misalkan berapa? 200.000 di kota Bandung bisa 200.000. Nah, dari 200.000 orang itu kan Allah setiap hari, bahkan setiap detik, ketika seorang hamba, seorang muslim mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, maka saat itu juga Allah menerima taubat. Saking seringnya, maka Allah menamai dirinya At-Tawwab. Ya, kalau At-Taib, ya, itu menerima taubatnya hanya sekali saja. Tapi kalau Tawwab, wah, banyak dan sering menerima taubat. Jadi yang pertama, banyak dari sisi setiap hamba terlalu banyak dosanya. Allah menerima taubat dari banyaknya dosa setiap hamba, mengampuni dan menerima taubat bagi setiap hamba. Lalu yang kedua, banyak dari sisi seringnya waktu, setiap detiknya Allah menerima taubat setiap hamba. Yang ketiga tentunya banyaknya hamba. Satu hamba saja Allah ampuni seluruh dosanya, lalu dikali sebanyak hamba yang ada di dunia ini, tentunya yang muslim. Dan menerima taubat dari orang kafir yang masuk Islam. Karena orang yang kafir yang masuk Islam itu seluruh amal kebaikannya ketika jadi kafir dan masuk Islam, maka itu akan dihitung pahalanya. Nah, gitu. Mengapa Allah At-Tawwab, maha menerima taubat? Karena Allah Ar-Rahim. Karena banyak di ayat Al-Quran nama Allah itu disandingkan dengan nama Allah Ar-Rahim, Tawwabur Rahim. Mengapa Allah menerima taubat hamba-hambanya? Karena Allah sayang kepada hambanya. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan aturan bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara masuk neraka. Dan Allah banyak membuka pintu peluang seorang hamba masuk surga. Allah catat bagi yang beramal soleh 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah catat dosa itu hanya 1 saja. Ya, perbandingannya sangat jauh. Allah buka selebar-lebarnya peluang hamba untuk masuk surga dengan beramal soleh. Dan taubat itu amalan soleh paling utama bagi seorang mukmin. Karena kehidupan seorang mukmin itu dari awal sampai akhirnya itu taubat. Setelah sholat kita apa yang kita ucapkan? Astagfirullah. Ya, karena ibadah kita itu banyak kurangnya. Nya sempurna gerakannya. Ya, tapi ingat angsulan mau icalan mah. Anu damal akuntan, ingat tadi tes surplus Allah ya sakit. Nah gitu menuju sholat.
anu misalkan anu icalan atau nu damel misalkan yang bekerja sebagai apa admin misalkan admin online misalkan tadi itu nu order sawa si. Nah itu teh sok diharewasan ku setan teh. Nah wajib kita untuk melawannya, jangan apa? Jangan menikmati. Ya, kalau ada was-was dalam sholat, ya mengenai kehidupan kita di luar sholat itu jangan dinikmati, dilawan. Bagaimana cara melawannya? Kita harus paham apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Minimal kita Al-Fatihah mewajibna. Kan sekarang udah banyak ya Al-Quran terjemah. Lalu ada juga buku-buku zikir sholat, zikir dalam sholat beserta terjemahnya, minimal gitu pemimpin bahasa Arab mah. Ya, tentunya kalau kita punya kesempatan sedikit demi sedikit, walaupun sepekan sekali kita mencoba minimal buka YouTube lah gitu. Kumaha sih bahasa Arab teh? Nah, gitu. Ya dikit-dikit, sedikit nanti lama-lama kita cinta. Ya. Lalu nama Allah At-Tawwab ini kita tidak tetapkan sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh. Tetapi kata Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah. Artinya kalau hanya milik Allah, hanya Allah yang memiliki hak untuk menyebutkan nama-namanya di hadapan hamba-hambanya melalui Al-Quran. Ya, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Ya. Jadi kita tidak mengarang-arang. Ya, nama Allah itu begini misalkan. Allah itu maha romantis. Itu romantis itu terkadang namanya negatif. Ya, Allah itu maha keren. Nah, itu tidak boleh. Itu kelancangan ya di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita menetapkan nama Allah, meyakini, beriman terhadap nama-nama Allah sesuai yang Allah berikan, kabarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, fataba alaihi, maka Allah menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwa tawwabur rahim, at-tawwab. Sesungguhnya Allah maha banyak menerima taubat hamba-Nya, ar-rahim, maha penyayang. Lalu dalam surat masih Al-Baqarah ayat 160, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yang artinya surat Al-Baqarah ayat 160, kecuali orang-orang yang bertaubat wa aslahu, dan memperbaiki diri. Jadi tidak usah ukur taubat itu astagfirullah. Kalau boleh Allah maha pengampun. Isu kan urang maksiati, hayu gitu. Janjian. Ya, tidak, tapi harus memperbaiki diri, ada tekan gitu ya. Wa bayyanu, ini bayanu mah menjelaskan. Ya. Syarat taubat itu ada yang menjelaskan. Kalau apa? Kalau dosa kita itu mengajak orang-orang, sempat kita punya pemikiran, sempat kita punya prinsip yang dapat menyesatkan orang lain, wajib menjelaskan. Tapi tidak harus di medsos, kecuali pemikiran kita tuangkan di medsos. Begitu ya. Misalkan dan kita mah ayeuna kebanyakan mudah untuk mencela, mudah untuk menghina. Tuh di mah di muhajirin mah itu bapak-bapak di paidi itu lakon nama ayahnya. Ya, atuh jarina itu di medsos, bahkan menghasut orang-orang untuk membenci pemerintah misalkan, untuk memberontak, untuk membuat chaos. Nah, itu teh harus dijelaskan, nggak boleh kabur. Ya, banyak di negeri-negeri Jazirah Arab, di Suriah,
Ya sebelum ini ya, sebelum yang anu digulingkeun teh saha? Basar Asad, sebelum Basar Asad, lalu Mesir, lalu apalagi Libya, Lebanon, ya, Irak, Iran, itu semua penggulingan berasal dari mana? Dari satu lisan, ya, tersebar, ternyata tidak ada yang berhasil, ya, karena namanya pemberontakan itu membuat chaos. Namanya pemerintah itu lebih punya fasilitas untuk memberangus rakyat. Akhirnya apa yang didapat? Gedung-gedung hancur, pekerjaan di ekonomi runtuh, anak dan perempuan dibunuh. Itu dapat. Tapi yang anu menggembosi, nu ngaheboskeun, nu ngawes-waskeun ka mana? Teu ka mana? Nah begitu. Nah itu wajib gitu, untuk bertobat dengan cara menjelaskan bahwa pemikiran saya yang dulu saya ingkari hari ini, dan saya bertobat itu wajib. Tapi kalau dosa-dosanya itu aib yang kita lakukan di antara kita dengan Allah, maka tidak boleh dijelaskan. Karena nama usul podcast hijrah taubat. Saya mah dulu minum teh 5 kerat. Jangan. Kata Nabi, nanti ada orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Siapa? Al-mujahirin. Sanes al-muhajirin ya. Al-muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Al-mujahirin yaitu orang-orang yang menjaharkan. Jahar teh pamitil sholat makan dijaharkan teh bacaannya dikeraskan. Ieu mah jahar teh dosanya ditembongkeun walaupun tenembongkeun secara langsung. Kumaha carana? Wengina malamnya dia berdosa, Allah tutup aibnya, paginya siangnya dia ubar ke orang lain. Penting mah hae cenah naon tuh si itu mah 2 botol urang 10. Nah itu ya bisa jadi Allah tidak ampuni, jangan sampai ya. Dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah kita tutup rapat-rapat. Jangan bangga dengan dosa masa lalu, jangan bangga ya, begitu. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan anak-anak junior kita, bawahan kita, atau pemuda-pemudi ya, bapak mah baheula disebutkeun dosa-dosa. Jangan, tutup rapat-rapat. Biarkan orang lain itu tahu kita itu orang yang saleh. Ya, taunya mah si Pak Haji hade. Udah aja segitu cukup. Jangan sampai kita bangga dengan dosa masa lalu. Karena syarat taubat itu ada 3 jika berhubungan dengan Allah. Ditambah yang keempat jika berhubungan dengan orang lain atau manusia lain. Yang pertama an-nadm yaitu menyesal. Namanya menyesal teh kapok. Aduh. Lalu yang kedua yaitu astagfirullah. La haula wala quwwata dosa deh. An-nadam yang pertama itu menyesal. Lalu ada al-azmu, ketiga dulu. Al-azmu yaitu bertekad untuk tidak mengulang kembali. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Yang menyesal lalu bertekad tidak mengulangi. Jadi al-iqla yang kedua, al-iqla meninggalkan. Jadi yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa tersebut, yang ketiga itu al-azmu, sudah masuk dalam bahasa kita, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Tapi sudah bertekad kuat, jauh sudah selang beberapa tahun, terjatuh lagi, taubat lagi. Karena itu mah tidak termasuk orang-orang yang meremehkan taubat, tidak. Karena sudah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali,
misalkan sudah 3 tahun lamanya bertaubat, terulang lagi dosa yang sama, itu tobat. Jangan putus asa, karena Allah berfirman, ya qul ya ibadi la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Larangan itu datang berarti menunjukkan haram. Berarti putus asa dari rahmat Allah itu adalah hukumnya haram. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa hambanya, maka tidak boleh putus asa. Berbeda dengan orang yang meremehkan dosa. Tobat penting isoke kurang gitu deh lah. Nah, itu mah meremehkan dosa. Ya. Karena kata Ibnu Abbas, la kabirah ma'a istighfar wa la saghirah ma'al israr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada dosa besar kalau beristighfar, ma'a diiringi dengan istighfar, tidak ada dosa besar. Seluruh akan Allah ampuni. Wala saghirah ma'al asrar, tapi tidak ada yang namanya dosa kecil kalau diiringi dengan asrar, istiqomah dalam keburukan. Ya, terus begitu. Kalau Allah Maha Pengampun, itu bukan. Itu tidak mengimani, itu bukan cara beriman kepada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghafar, Maha Pengampun yang benar, bukan seperti itu. Ya, karena Allah pun memberi kabar bahwa nabi ibadi anna ghafurur rahim wa nabi ibadi anna adzabil syadid. Kabarkanlah kepada hambaku bahwa aku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi kabarkan juga kepada hambaku bahwa siksaku itu sangat keras. Nah, begitu. Jadi kita harus berusaha menjadi orang-orang yang salih, tapi ketika terjatuh ke dalam dosa lalu beristighfar, karena tidak mungkin kita bersih dari dosa. Ya, terkadang kita lepas kepada orang tua, tidak sengaja membentak. Ya, udah bohong kamu suka pernah kesel nggak sama orang tua? Gak pernah. Waduh. Namanya juga berbakti kepada orang tua itu pahalanya besar. Menjaga ucapan supaya tidak menyinggung orang tua pahalanya besar. Di dalam pahala yang besar tentu ujiannya pun, tantangannya pun besar. Makanya pahalanya besar. Gitu. Ya. Terlepaslah kelepasan, istighfar lagi kepada istri, ya, kebentak, nyarekan, gitu ya. Maka istighfar, minta maaf kepada anak, apalagi kepada anak, ya, misalkan kebentak, gitu, bahkan memukul, ya, dengan pukulannya keras. Pukul boleh dalam Islam, tapi dengan maksudnya peringatan, gitu. Nabi itu memukul dengan siwak, ya, gitu, supaya peringatan, gitu, bahwa orang tua itu benar-benar marah. Nah, begitu banyak di jalan, ya, di lalu lintas, kita pakai motor, pakai mobil, ya, nanti spion ke Bandung, dah kayak we, nggak balas, buka jendela, wah, itu ya, atau ngepukul lutut sendiri, gitu kan. Nah, itu segera beristighfar. Banyak ya, kita setiap hari itu berdosa. Nabi saja yang dijamin masuk surga, Nabi saja yang maksum, yang dijaga dari dosa-dosa oleh Allah, itu beristighfar 100 kali dan bertobat 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, begitu. Apalagi kita lebih butuh, ya, kita yang belum tentu surga neraka, itu jauh dari taubat. Nah, jangan sampai, ya, jangan sampai. Sering kita harus bertaubat. Lalu makna nama Allah At-Tawwab, ya, banyak ya para ulama kita pilih kan.
Di antaranya Al-Khattabi berkata, at-tawwab itu adalah huwaladzi yatubu ala abdihi wa yaqbalu taubatahu kullama taqarrarat at-taubatu taqarrarat qabul wa huwa harfun yakunu laziman wa yakunu muta'addiyan. Dialah Allah yang menerima, at-tawwab itu dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan menerima taubat hambanya setiap kali taubatnya itu terulang, artinya dosanya terulang. Taqarrarul qabul, begitu juga menerima Allah seringkali mengulang menerima penerimaan taubat terhadap hamba-hambanya. Intinya setiap kita bertekad kuat untuk bertaubat, Allah pasti menerima. Kita harus yakin, tidak boleh putus asa. Semoga orang dosa skawok edan. Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan. Ya, dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi itu berarti ya Allah Nabi Muhammad SAW ya meriwayatkan dari Rabb-nya langsung apa yang difirmankan oleh Allah, tetapi itu bukan Al-Quran, tapi itu tetap statusnya adalah hadis, tetapi hadisnya langsung Nabi itu meriwayatkan bahwa Allah berfirman begini. Nah, begitu. Iya. Tadi hadis qudsinya, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat, datang kepadaku ya bikurobil ardi khotoya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa tusriku bi syai'a, nah ada syaratnya, kemudian engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dengan siapa maupun apa, artinya dengan tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, kepada manusia, jin, malaikat, itu siapa? Kalau apa? Tidak kepada batu, pohon, kuburan, langit, matahari, bulan. Jadi kalian mana Pak? Monyet, orang. Kan ayah jadi, ayah munjung, ayah nonton Pak? Rilam. Ya, kan orai, ya. Kulan? Kanu bagong. Nah, gitulah istilah-istilahnya. Ayah nu kanu orai, kanu monyet, kanu lutung, ya. Kanu itulah. Tapi itu semua bukan binatang asli, itu jin yang menyerupai binatang. Nah, syaratnya apa? Tsumma la tusyriku bi syai'a, kata Allah, engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, tapi engkau tidak, dengan syarat tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha magfirah, aku akan membawakan ampunan sepenuh bumi pula. Begitu. Ya, Masya Allah. Tidak ada manusia seperti itu. Kita berbuat salah kepada manusia sekali dihampura, kedua kali dihampura, dan ulah sekali, ketiga kali, hari mana? Keempat kali, si eta deh, namanya kelima kali, ulang lewat dinya, satu, si eta itu gitu. Nah itu manusia, tetapi Allah berbeda, tidak. Ya, Allah itu sepenuh apapun dosa kesalahan kita, setinggi langit, sepenuh bumi, Allah siapkan pintu taubat, Allah siapkan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Ya, orang tak diampuni, diterima taubatnya. Nah, mumpung enak sebelum Ramadan, kita perbaiki diri kita. Ramadan itu adalah madrasahnya kita. Ya, Ramadan itu ajang kita membersihkan diri. Ramadan itu Allah beri
rasa hoream eangan bati. Karena rasa apa? Karena gegeduk jin itu apa? Dibelenggu. Ya, gegeduk jin itu dibelenggu, tinggal jiwa kita. Ya, dan jiwa kita itu amaratun bisu, selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk, tapi kadarnya lebih sedikit daripada bulan yang lain selain bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu kita lebih semangat beribadah. Kita memang masih semangat mencari nafkah, cuma tidak semangat di bulan yang lain. Bahkan ada sebagian saudara kita yang sengaja 11 bulan itu bekerja dan berdagang. Ya. Nah, di bulan Ramadan yang bekerja minta cuti dan oleh bos lagi, ngartos dipastikan cuti sebulan. Cuma cina wayang taya pesangon cina gitu. Ya tidak apa-apa, itu resiko saya. Ya, bagus. Tapi itu afdoliyah, itu keutamaan bukan kewajiban. Tentunya bagi kita memiliki kebutuhan mendesak, tidak mengapa kita terus ya meraih pundi-pundi rupiah di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah misalkan cukup gini lah, terkedah nonton kalau teh banting tulang terkedah ya sudah cukupkan diri. Ada yang di bulan Ramadan masih bekerja berdagang, tapi di 10 hari bulan Ramadan, di 10 hari di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir bulan Ramadan mereka melepaskan perdagangannya atau minta cuti ke atasannya dan sebagainya. Ada usaha. Ya, karena Ramadan itu selalu dirindukan. Maka ini kesempatan kita untuk bertaubat. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, ulang kebun teuing baca Quran, diresapi, diawas, bahaya terjemahna langsung saya. Ya, diawawi terjemahnya ini, gitu. Terus itu akan menyentuh kita, akan menahan kita dari perbuatan maksiat, kemungkaran. Ya. Lalu di antara hadis-hadis tentang taubat, nah pemirsa bantu. Dari antara hadis-hadis tentang taubat, di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah." Itu perintah. Perintah Nabi berarti perintah Allah Ta'ala. Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari, ilaihi, bertobat kepada Allah, mi'atu marrah. Ya, mi'ata marrah, 100 kali. Itu Nabi. Allahumma gfirli wa tub alayya, bisa. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, boleh. Sama saja, meminta ampun dan meminta taubat. Nah, begitu. Hadisnya pendek. Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku taubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Bagi sebelum tidur itu kata para ulama, bahkan Nabi ada sabdanya an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Saudara itu berarti mirip adilanceuk raya-raka. Kenapa? Karena ketika kita bangun, apa yang kita ucapkan? Mas, begitu tadi. Wah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan ba'dama amatana. Mati itu dari bahasa Arab, ya, itu mata ya mutu mautan, ya, mati dari bahasa. Setelah kau mewafatkan, mematikan kami, jadi tidurnya meninggal sementara, Pak. Bisa Allah kembalikan lagi ruhnya, bisa tidak. Makanya sebelum tidur banyak-banyak bertaubat, ya. Sanes scroll ya, sanes nonton ngarumpi, kalau orang mau ngarumpi gitu. Nah begitu. Pokoknya jangan meninggalkan jejak dosa walaupun kecil sebelum tidur, banyak bertaubat. Bahkan ada zikir-zikir sebelum tidur. Nah itu diucapkan. Dari mana ayat Google kan zikir-zikir sebelum tidur. Nah, awas karena dihafal, diawas dibaca. Oh iya. Nanti tiap hari baca lama-lama di luar kepala gitu teh. Seperti zikir pagi petang. Awalnya kita dengan buku kecil dibaca setiap sholat setiap sholat subuh, setelah zikir sholat, lalu petang, setelah pada asar, setelah sholat asar. Lama-lama kita tanpa buku. Nah itu. Jadi baca aja yang rajin. Lalu hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, artinya kiamat. Taballahu alaihi, Allah pasti menerima taubatnya. Sebelum matahari terbit dari barat. Lalu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musiun nahari, supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari itu bertaubat. Wa yabsutu yadahu binahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail, semoga agar orang-orang yang berbuat buruk di malam hari itu bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari sebelah barat, min maghribiha. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Nah, gitu. Ini seperti wazan tawwab, yaitu khoto. Kalau khoti itu orang yang salah satu kali. Ini khotoun, kesalahannya itu banyak gitu, saking banyaknya khoto. Nah itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kullu bani Adam khotoun, setiap anak Adam yaitu manusia seluruhnya kita khotoun, setiap hari itu banyak berbuat dosa. Wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dosa itu orang-orang yang bertaubat. Ya, begitu. Kenapa kita harus bertaubat? Karena setiap seandainya Allah itu seandainya kita tidak berdosa, kata Nabi, dan Allah itu akan menciptakan makhluk yang lain
yang berdosa dan senantiasa beristighfar. Dan azan salat Isya. Maka kami begitu 14 kali maka sarang patah nanti sarang patah. Kurang lanjut. Tadi itu bagaimana? Oh, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW sabda, waladhi nafsi biyadihi, dan demi zat ya yang jiwaku berada di tangannya, yaitu tangan Allah. Lau lam tuznibu, kata Nabi, seandainya kalian tidak berdosa, la zahaballahu bikum, pasti Allah akan mewafatkan kalian semua, memusnahkan, binasa. Walaja'a biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Ya, seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan datangkan kaum yang lain yang berdosa dan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Nah, lalu tentang Sayyidul Istighfar, ya, zikir pagi petang kita tentang Sayyidul Istighfar. Sayyid itu pemimpin, Sayyid tuan. Berarti ini lafaz yang menjadi corong istighfar, lafaz yang paling nendangnya bahasa murah ya. Bagaimana? Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rob. Rob itu yang menciptakanku, yang mengurus seluruh alam semesta dan memberikan rezeki. Pengurusku, Robbi. La ilaha illa anta, masih pujian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakanku dan akulah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku itu berada di dalam perjanjian denganmu dan aku berusaha menepati janjimu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Aku mengakui nikmatmu atasku, seluruh nikmat. Wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli. Dan aku mengakui betul dosa-dosaku terhadapmu, maka ampunilah aku, faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Sok didawabkeun teh Pak. Iya. Allahumma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka Abu laka bidan bukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu pujian kepada Allah, pengakuan nikmat terhadap Allah. Itu maknanya apa? Kita sering diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, tetapi kita sering bermaksiat kepada Allah. Nah, begitu. Tapi bukan berarti membuat kita putus asa, tidak. Teruslah beristighfar dan bertaubat. Karena kalau kita berputus asa, maka itu termasuk ke dalam larangan yang Allah firmankan. Qul ya ibadi Qul ya ibadi la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas,
Artinya yang murtad sekalipun jika dia jujur dalam bertaubatnya, maka Allah akan menerima taubatnya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Selagi di dunia, selagi sebelum ruh itu berada di tenggorokan, artinya sudah mulai dicabut oleh malaikat, ya malaikat maut, atau sebelum terbitnya matahari dari barat, maka teruslah kita bertaubat. Nabi saja yang dijaga dosanya selalu bertobat. Lalu Nabi itu taubat dari apa? Nabi itu taubat dari ada rasa sedikit, itu pun sedikit, lalai dalam beribadah. Nabi bertaubat. Komalulah, ya, yang belum tentu surga nerakanya, sering-seringlah kita bertaubat. Jangan merasa kita asal dosa orang Allah suruh lelora teuing asal dosa orang masih kayak gitu. Tidak, terus bertobat. Allah maghfirli wa tub alayya, boleh. Allah maghfirli wa tub alayya, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu taubat itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak seperti Imam Ibnu Hasan berkata, qad kafaratil yahud wan nasara, sungguh Yahudi dan Nasrani telah kafir bihadzal aslil azim fid din, telah kafir terhadap ibadah taubat ini, ibadah yang agung ini, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu rob selain Allah Ta'ala. Wa ja'alu liman adnaba an yatiyal habra awir rahiba fayutihi syai'an wa yakutu anhu zanba. Maka para rohib tersebut menjadikan upah bagi orang-orang yang berdosa yang datang kepada pendeta-pendeta, lalu pendeta tersebut mengatakan kalian dihapus dosanya. Ini terjadinya. Ya, tinggal sepekan sekali, 6 hari pesta pora bermaksiat, lalu Ahad sumping bayar sejumlah uang, hapus dosa. Ya, begitu. Itu tidak boleh. Taubat itu langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, demikian, barangkali sebelum melanjutkan ke sholat isya dan ditutup majelis ini, ada pertanyaan, dipersilakan. Bapak, enggak, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ini makna inna salatu bihi. Inna salat Tuhribul inahu kana tawaba. muhinahu kana tawaba. Surat An-Nasr. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau kita dosa kepada Allah, taubat langsung insyaallah Ya, langsung nyampur. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, Oh. yang menyangkut kepadanya, Nah, iya benar penyebutan. Tadi kan leres. 3 syarat diterima taubat, yaitu pertama an-nadam menyesal, kedua al-iqlah meninggalkan dosa tersebut, lalu ketiga al-azmu berazam bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, itu jika berhubungan dengan Allah. Jika berhubungan dengan manusia, dosanya yaitu yang ditambah yang keempat, bukan yang ketiga ditinggalkan, yang keempat saja tidak. Yang ketiga tetap dilakukan, yaitu meninggalkan, menyesal dan tidak bertekad. Lalu yang keempat itu memberikan hak bagi yang dizolimi, apapun itu, harta. Nah, kapungkur nusok darmaji. Ya, darmaji tenon Pak. Nah, 5 ngaku hiji, nah gitu, padahal teu 5, 10 digorengan kieu ngopi, B nyaso, B gorengan mangga, saberapa tadi? 10, 5. Nah, tapi sekarang si bibi gorengan teh buka kamar. Facebook nanti aya, komo Instagram, WhatsApp nanti aya, KSD, KSMP, urang kabungkur, kemana tidak ada tos ngantun ke cenah.
Nah maka yang sering yang kira-kira adalah dikinten-kinten dan dilebihkan supaya ambil aman. Kita sedekahkan atas nama beliau. Ya begitu. Atau kita pernah mencuri ya di saku si bapak. Ya, jangan bebeja ulah lawartos bisa jadi pemutus silaturahmi ya teh. Tinggal ganti saja dengan yang sedekah yang senilai. Tapi kalau si korban tahu kita pelakunya, kita wajib minta maaf. Kalau tahu, sama seperti ghibah. Kita di sebuah majelisnya tidak hanya majelis ilmu, majelis tongkrongan, majelis kopi, majelis warkop dan lain sebagainya, majelis teras, itu majelis. Ngomongkan si fulan, si bapak itu mah kieu. Astaga, ingat. Nah kalau si bapaknya tidak tahu, kita jangan ngaku ke orangnya, bisa jadi tambah madorot gitu. Sudah saja perbaiki nama baiknya di majelis yang kita ghibah. Itu jangan main-main ya dengan dosa ghibah atau kehormatan. Wajib kita ngebuli misalkan ya. Karena kan orang sok hareure sok namadinahan. Kadang teka teh teka raos, cek urang mah eta teh biasa, cek batur mah wah dendam. Nah itu jangan sampai. Bisa jadi dia berazam untuk menagih kezalimannya di akhirat, maka kita akan kita waliyadzubillah akan menjadi orang yang paling merugi. Nah itu. Jadi kalau orang yang tidak tahu jangan mengaku depan orang lah gitu. Bisa jadi tambah permusuhan. Udah aja kalau misalkan yang kita gibahin itu kita beri hadiah, kita puji-puji prestasinya gitu, kita perbaiki hubungannya terus gitu. Tapi jangan sampai ada orang memberi hadiah kepada kita, tetangga kita, kemarin yang dibangun gitu, itu dan terang yang bisa jadi niat dia itu ingin memberi hadiah saja, ingin menyambung hubungan tetangga. Nah begitu Pak. Untuk dosa kepada manusia tidak cukup bertaubat, tetapi harus menggantikan apakah itu kehormatan, apakah itu harta diri atau apapun ya. Nah begitu. Atau pernah memukul, sok tegel kurang kepungkurnya negelah, sok tegel, sok puas. Nah itu lebih baik kita misalkan cek kasar dan bonyok di dunia daripada bonyok di neraka gitu di akhirat. Nah begitu. Ayo sanes terakhir. Mana? Kita sudah minta maaf, minta dihalalkan deh. Iya. Orang juga nggak mau usahakan. Itu jahilah itu gimana? Tetap harus membayar. Ya membayar pembalasan lah gitu ya. Tidak. Jadi kalau kita sudah berusaha minta maaf, kita memberi hadiah, ya lalu kalau orangnya tidak mau bertemu, kita berusaha melalui keluarganya. Mungkin kasusnya benar-benar berat ya, sampai orang tidak mau bertemu dengan kita. Maka terus kita berusaha, kita meminta maaf sampai bertemu, kita punten minta maaf, kita kalau misalkan dia ngebayar, kita beri hadiah lewat keluarganya, apapun lah usaha kita. Setelah itu sudah, kita tidak ada kewajiban lagi terus untuk meminta maaf. Ya itu terus. Nah namanya hati manusia itu pasti insya Allah luluh. Kasih hadiah tidak kepadanya, ke anaknya, ke istrinya, kasih terus berbuat baik sampai dia luluh. Kita pikirnya jangan untung rugi rupiah, jangan. Tapi nanti di akhirat kurang kumaha gitu. Nah begitu. Terus berusaha. Sudah berusaha seperti itu, tetap dia tidak mau minta maaf, ya sudah. Ya. Karena kalau terus dilanjutkan minta maaf bisa jadi tambah benci dia. Dan kita terus berdoa supaya orang yang kita punya salah terhadap dirinya itu mau memaafkan. Karena yang melembutkan hati siapa? Allah. Dan kita berdoa kepada Allah supaya orang yang kita memiliki salah kepadanya itu memaafkan kita. Ya, begitu. Makanya kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka kata Allah seolah-olah antara dirimu dengan dia yang memiliki adawah permusuhan. Kalau kita membalas dengan yang baik,
ka'annahu waliyun hamid, seolah-olah dia itu adalah sahabat yang hangat, yang dekat. Jadi benar ungkapan satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit, itu benar. Ya, jangan sampai kita punya musuh dibawa ke akhirat itu untuk nasihat kita, tapi untuk untuk diri kita supaya tidak zalim. Tapi kalau orang salah kepada kita, maafkan saja, maafkan. Sebagaimana kita ingin dimampuni oleh Allah Ta'ala, kita pun mengampuni, memaafkan orang lain. Kata Imam Ahmad rahimahullah, maafkanlah dosa-dosa saudaramu karena tidak ada manfaatnya mereka masuk neraka disebabkan kita. Coba kalau masuk surga bareng-bareng, oh alhamdulillah. Kalau kita masuk surga, orang yang salah kepada kita masuk neraka, apa untungnya? Ya, kalau kita sama-sama masuk surga, kita bisa bersenang bersama-sama. Nah demikian, karena sudah habis waktunya, kita lanjut ke sholat isya. Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan kembali mengenal nama-nama Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan amal soleh, amin Allahumma amin. Dan kita semoga dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Ta'ala sebagaimana kita berkumpul pada hari ini, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.